Halo guys, pada hari keempat ini kita akan berbicara tentang teknik scanning. Teknik scanning ini nggak akan lepas dari cyber security, terutama baik offensive security maupun defensive menggunakan teknik scanning. Hanya saja tim ofensif yang akan lebih banyak menggunakan scanning ini, terutama juga apabila kamu mencari path atau tertarik ke bug bounty hunter, kamu akan melakukan scanning, banyak sekali scanning. Dan di hari keempat ini kita akan membicarakan teknik scanning dasar. Dan mengapa sih teknik scanning itu dipakai? Teknik scanning ini adalah salah satu teknik di bawah reconnaissance atau tujuannya untuk reconnaissance gitu ya, atau disebut dengan recon, yaitu proses berkenalan dengan target kamu. Jadi gini, bayangin aja ya kamu seorang offensive security sedang melakukan pen test, kemudian, kamu dapat sebuah IP, tolong uji uji keamanan dari server pada IP tersebut. Pertama kali yang akan kamu lakukan, pastinya kamu akan melakukan reconnaissance ini, yaitu berkenalan dengan targetnya. Melihat targetnya pada IP berapa, kemudian domain name-nya terdaftar atas nama siapa, kemudian juga melakukan port scanning, ping sweep, dan sebagainya. Itu adalah proses reconnaissance. Dan reconnaissance ini nggak akan jauh-jauh dari teknik scanning itu sendiri. Dan teknik scanning terdiri dari dua, yaitu yang pertama ada passive scanning, yaitu proses scanning tanpa berinteraksi langsung dengan targetnya. Kemudian juga bisa diartikan proses scanning dengan melakukan request secara natural. Nanti kita bahas ini untuk passive scanning. Kemudian juga active scanning. Active scanning ini adalah proses scanning yang kamu itu langsung ya berinteraksi dengan target. Kamu menembak beberapa payload ke sana atau menembak beberapa word list ke sana, dan biasanya ini akan sangat mudah terdeteksi oleh cyber security. Nah, khusus untuk active scanning sendiri itu ada ini ya, ada satu tool yang memang sifatnya basic tapi sangat-sangat powerful di dunia cyber security, namanya adalah Nmap. Dan scanner ini bisa melakukan yang pertama ya, yang paling utama adalah melakukan port scanning. Kamu akan melihat port berapa yang terbuka, kemudian layanan apa aja yang ada di sana. Kemudian yang kedua, kamu bisa melakukan ping sweep. Misalkan servernya itu ada di rentang IP address tertentu. Kita ingin melihat dari rentang IP address tersebut, manakah yang menjawab ping kita. Artinya kalau menjawab ping kita, artinya servernya itu sedang beroperasi. Dan yang terakhir juga Nmap makin ke sini itu berubah menjadi sebuah vulnerability scanner. Dia menggunakan script juga dengan ekstensi NSA yang mana dia bisa mendeteksi celah-celah yang memang sudah well known. Jadi nggak hanya melakukan scanning aja, melakukan recon aja, bahkan kamu udah bisa dapat info celah yang ada pada server hanya dengan menggunakan Nmap. Tekniknya cukup dasar. Kalau gua relatif suka pakai ini ya, Nmap minus A besar, kemudian spasi IP targetnya. Dan tentu saja ini akan berbeda-beda tiap orang. Dan kita juga bisa mengcustom, misalkan custom speed-nya, seberapa cepat dia melakukan scanning, dan sebagainya. Dan juga ada scanner yang kedua, ini adalah vulnerability scanner. Ya, walaupun Nmap tadi sudah dikategorikan sebagai vulnerability scanner, tapi di sini ada sebuah web vulnerability scanner yang benar-benar khusus untuk web ya, yang namanya adalah Nikto. Dan kamu bisa pakai Nikto ini dengan Nikto minus host, kemudian spasi IP targetnya. Nah, sekarang saatnya kita masuk ke dalam lab-nya. Karena aku udah janjiin tadi bakal menjelaskan tentang passive reconnaissance atau passive scanning. Nah, inilah passive scanning ya. Misalkan teman-teman masuk ke santagift.shop ini ya. Kemudian teman-teman pakai satu ekstensi browser ini. Kalau aku pakai ke Mozilla, di sini ada namanya Wapalizer. Nah, Wapalizer ini dia bisa melakukan scanning secara pasif. Jadi dia melakukan scanning terhadap respon dari server. Dia tidak melakukan interaksi dengan server langsung, tapi dia berinteraksi dengan jawaban dari server itu yang sudah kita dapatkan, kemudian dianalisis dan kita dapatkan ya.
Ini adalah proses reconnaissance itu sendiri ya. Kita tahu bahwa dia menggunakan Amazon S3, berarti ini website ini dideploy pada AWS infrastructure. Kemudian juga menggunakan Google Analytics di sana. Sudah terdeteksi ya. Ini adalah salah satu contoh passive scanning. Kemudian yang kedua, seperti halnya yang kita lakukan kemarin ya, yaitu dengan menggunakan whois. Whois, kemudian kita masukkan domain name-nya, dan pada akhirnya kita bisa tahu ya bahwa di sini ya ada Namecheap INC gitu ya. Kemudian di sini juga ada name servernya ya. Ternyata pada AWS DNS gitu ya ininya, name servernya. Ini juga merupakan passive scanning ya, karena kita tidak berinteraksi dengan servernya secara langsung gitu. Akan sangat sulit untuk mendeteksi passive scanning yang dilakukan gitu. Dan sekarang untuk fokus kita akan melakukan active scanning. Untuk active scanning sendiri kita akan menggunakan Nmap dan menggunakan Nikto. Dan aku saranin untuk lab kali ini teman-teman menggunakan attack box yang ada pada browser gitu ya. Karena kalau kita melakukan scanning pada attack box itu delay kita itu rendah sekali sehingga kita bisa melakukan scanning secara cepat. Gitu. Jadi IP address-nya sudah dapat di sini. Kita masukkan Nmap. Sini Nmap, kemudian 10.10.84.149. Seperti halnya yang kita lakukan tadi ya, sebenarnya Nmap aja gini ini udah bisa jalan ya. Ini udah bisa jalan ketika kita enter udah jalan. Tapi kita mungkin ingin tambahkan flag. Kita tambahkan opsi-opsi supaya kita bisa mendapatkan hasil yang lebih optimal gitu ya. Misalkan kayak gini. Nah, kemudian scan gitu. Jadi saya jelaskan sedikit ya, minus A ini adalah kita dapatkan semua informasi pada targetnya ya, all scan gitu ya. Melakukan scanning operating system, kemudian juga melihat port terbuka serta service yang berjalan, dan juga beberapa script juga berjalan di minus A ini. Makanya gue suka pakai minus A. Cuman sayangnya agak lambat aja. Jadi kita tambahkan minus T4. Minus T4 ini maksudnya adalah speednya. Speednya kita bisa variasi ya. Kalau nggak salah dari T1 apa T0 gitu ya. Dan paling tinggi itu T5. T0 atau T5. Sampai dengan T5. Dan itu speednya kalau udah sampai T5 nanti banyak sekali miss. Makanya kalau untuk challenge CTF biasanya aku gunain T4. Kemudian di sini IP targetnya yang kita dapatkan dari sini ya, 10.10.84.149 itu adalah IP targetnya. Kemudian minus OA ini kalau kita mau mengoutputkan hasilnya dengan nama scan gitu. Ya, kita coba aja dan kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini sudah kelar ya untuk scan-nya. Kita bisa dapetin informasi ini ya. Mungkin aku akan inikan sedikit ya. Aku akan zoom out sedikit supaya lebih jelas. Dan di sini kita dapetin ya ada port 22 nih. Ada port 22 TCP dengan service SSH. Kemudian port 80 HTTP gitu ya. Kalau kita lihat HTTP seperti ini berarti kita bisa akses ke webnya loh. Ini contohnya. Port 80-nya kan sedang berjalan ya sekarang di server. Kita bisa dari sini ya browser yang di dalam. Terus kita masukkan ini. Oh, ternyata ini adalah Apache Ubuntu default page gitu ya. Itu bisa kelihatan di sana. Karena port 80-nya kita tahu itu nyala. Kemudian ada port 139, port 445 di sini untuk SMB ya, atau server message block. Dan SMB ini banyak sekali celahnya ya. Dan yang kita akan lakukan pada hari ini adalah kita mengeksploitasi celah dari SMB, atau bukan celah sih istilahnya, ada ada informasi rahasia yang nggak sengaja di-share melalui SMB, kemudian kita bisa ambil gitu.
Overall kayak gitu. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang sudah kita bisa jawab nih. Nama dari HTTP server yang berjalan pada remote host gitu ya. Jadi kita bisa lihat dari port 80-nya HTTP ternyata menggunakan Apache gitu ya. Kita jawab Apache. Kemudian nama dari service yang berjalan pada port 22 pada QA server atau server remote-nya. Nah, port 22 tadi apa? SSH ya namanya. Oke, sampai di sini dua pertanyaan udah bisa dijawab melalui hasil scan and map. Lumayan. Untuk SMB service ini lumayan tricky. Kita bisa pakai satu tools namanya adalah SMB client gitu ya. Kemudian kita coba N dulu untuk no login, kemudian L untuk list, kemudian kita dua garis miring IP address-nya. IP address-nya kita ambil. Kemudian gini ya, dan kita enter. Nah, ketika kita menggunakan no login di sini ada beberapa ini yang bisa kita dapetin ya. Ini namanya adalah share name ya. Ada print, ada samba share, ada admins, ada IPC. Gitu. Teman-teman bisa coba ke semua ini ya, print, samba share, admins, IPC gitu ya. Tapi karena aku lihat di sini ada yang cukup menarik ya, ada admins ini cukup menarik ya. Aku langsung masuk aja ke admin, kemudian slash kayak gitu. Kita coba untuk login secara anonimus itu sepertinya nggak bisa ya di dalam slash admin di sini ya. Dan kalau misalkan kita lihat di atas ya, kemarin kan challenge sebelum ini kita melakukan OSINT, kemudian kita dapetin password s@nta2022. Gitu ya. Coba kita copy passwordnya. Kemudian kita ganti di sini -u gitu kan untuk username. Semoga aja sintaksku bener ya. Ini adalah Ubuntu. Oh iya bener. Kemudian passwordnya tadi ya s@nta ini 2022 diketikkan atau bisa dipastekan begitu saja dan kita udah di dalam server SMB-nya. Nah, tandanya adalah SMB ini ya, kita udah di dalam server SMB-nya. Kemudian kita coba ls. Nah, ini dia. Kita dapatkan dua informasi ya, dua file di sana yang di-share melalui SMB, yaitu flag.txt dan userlist.txt. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman bingung ya, untuk perintahnya di SMB itu ada apa aja gitu kan, teman-teman bisa ketikkan tanda tanya di sana kemudian enter. Nah, di sini ada sebenarnya ini ya banyak yang bisa kita pakai gitu kan. Nah, mungkin kita coba alinfo ini. Alinfo kemudian flag.txt gitu ya. Nah, ternyata di sini berisi informasi tentang flag.txt, kapan dibuat, kapan diakses, kemudian kapan dituliskan, kapan diedit gitu ya. Atau kita coba di sini open. Apa ini open ya? Open flag.txt. Oh, ternyata sepertinya nggak bisa ya, nggak bisa dibuka di sini. Dan mungkin kita ingin download aja ya. Kalau misalkan kita ingin download, itu ada mget namanya. Ini dia mget ini. Jadi mget flag.txt gitu. Terus kita jawab yes. Nah, oke. Sekarang file txt tersebut seharusnya sudah ada di dalam ini kita ya, udah ada di dalam folder kita. Nah, ini dia yang kita bicarakan. Ada flag.txt yang kita download dari SMB server tadi ya. Jadi kita bisa cat flag.txt. Ternyata ini adalah flagnya ya. Untuk CTF, capture the flag. THM Santa SMB server, kita copy. Aku nggak tahu kita bisa copy paste dari luar ke dalam atau dari dalam keluar atau tidak. Ternyata bisa ya. Oke, kita submit. Dan
apakah password dari username Santa HR gitu. Kita masuk lagi ke ininya ya, SMB-nya ya. Kemudian kita ls lagi. Ya, selain ada flag txt, di situ ada user list txt. Kita mget lagi, mget userlist.txt. Kemudian enter, kita yes lagi. Dan ini seharusnya sudah berhasil. Kita masuk ke tab yang selanjutnya. ls di sini. Dan di sini dia ada userlist.txt. Cat userlist.txt. Dan password dari Santa HR itu adalah Santa25. Kita kopikan aja, kemudian kita masukkan ke dalam kolom jawaban. Dan juga kalau misalkan teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut tentang Nmap, teman-teman bisa menggunakan ini ya, satu room untuk belajar Nmap. Silahkan dicoba secara mandiri aja. Dan ini ya untuk dari pertanyaan sih hari keempat itu udah selesai. Cuman kita tadi belum sempat untuk mencoba menggunakan Nikto gitu ya. Nah, karena di situ kebetulan ya ada port 80 jalan, kita bisa menggunakan Nikto untuk melakukan scanning ke alamat IP tersebut. Nikto -h untuk host, kemudian kita copy lagi alamat IP-nya. Nah, itu ya. Jadi kita dengan menggunakan Nikto, kita bisa mendapatkan informasi-informasi berikut ini. Contohnya di sini, Apache servernya itu ternyata menggunakan Apache 2429 ya pada Ubuntu gitu ya. Kita udah tahu sih ini dari Nmap. Tapi di sini ada beberapa informasi lain yang bisa kita dapatkan. Contohnya anti-click jacking, X-frame option ya. Ternyata tidak ada di sana. Berarti layanan tersebut, web tersebut bisa diserang menggunakan click jacking. Kemudian ada HTTP method yang diperbolehkan yaitu head, get, post, dan option. Ini juga biasanya bisa dipakai untuk bug bounty hunting untuk mengetahui metode apa pada HTTP yang bisa kita akses. Dan di sini juga ada icons readme ya, Apache default file found gitu. Mungkin terdapat informasi sensitif. Kita bisa coba aja copy, kemudian kita buka browser kita tadi. Buka browser kita, alamat IP-nya tadi berapa ya? Kita copy lagi 10.10.84.149. Nah, ini dia. Ini ditemukan oleh si Nikto tadi karena dia melakukan directory brute force gitu, sehingga dia menemukan ini ya, ada sebuah default file yang masih eksis di dalam web server tersebut. Nah, itu ya sedikit tentang Nmap dan Nikto. Ini sebetulnya hanya kelas untuk perkenalan, jadi kita tidak terlalu deep untuk mencoba, terutama di Nmap-nya. Nmap itu adalah salah satu tool yang sangat amazing. Apalagi kalau teman-teman berurusan dengan website-website yang sudah lama tidak diupdate. Nmap ini ya, selain dia melakukan port scan, dia bisa bahkan mendeteksi celah yang ada di sana. Itu double win banget buat kita. Jadi gitu dulu untuk challenge hari yang berapa nih ya? Hari keempat ya, hari keempat. Thank you teman-teman yang udah menyimak. Kita kembali lagi di next video pada challenge hari yang kelima.